Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memohon pada Allah Ta'ala, sang sumber ilmu, Al-Wasith adalah salah satu asmanya yang berarti yang meluaskan. Dia Allah Ta'ala berkehendak meluaskan ilmunya kepada kita sebenarnya. Dalam paparan ya, pembukaan gulungan takdir-takdir kehidupan di setiap harinya. Karena itu merugi dia yang tidak belajar dari hari ke hari, celaka dia yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, karena pengetahuan tentang Allahnya malah jadi minus. Contohnya apa? Pengetahuannya jadi minus, berburuk sangka kepada Allah, tidak yakin kepada janjinya, gitu ya. Mempertanyakan takdirnya, itu berarti fondasi-fondasi pengetahuan kita kepada Allah harus diperkuat lagi. Karena semakin seseorang mengetahui, mengenal Allah, semakin dia mencintainya, semakin seseorang mencintai Allah, semakin dia mencintai apa-apa yang datang darinya. Dan sahabat-sahabat, apakah ada satu hal di dunia ini yang bukan datang darinya? Termasuk takdir, seburuk apapun kelihatannya, sepahit apapun rasanya, sesempit apapun ya, itu datang dari Allah Ta'ala. Walaupun betul lewat orang lain ya, bukan namanya dunia lewat mana, tapi sang sumber adalah Allah Ta'ala. Tauhid kita harusnya mengatakan kalau ini Allah izinkan, ya sifat dia itu selalu memberi kebaikan. Tidak menzolimi, itu ayat Al-Quran. Allah tidak menzolimi hambanya bahkan sebiji zarah pun. Itu karakter dia yang harus kita yakini. Ketika kita merasa terzalimi dalam hidup, maka pertanyaannya, ini salahku gimana nih? Salah memandang kehidupan, kurang pas dalam mempersepsi kejadian. Nah, kitanya yang masih bodoh tentang apa-apa yang dia pertukarkan dalam kehidupan berupa takdir-takdir. Kehidupan yang mewujud di sekitar kita. Nah, kajian suluk, ya kita sudah berjalan dari tahun 2016, Alhamdulillah tahun ke-8 nih kita. Tiap minggu kita ngumpul ya, ngaji Al-Quran, berkontemplasi, sharing ya, supaya kita tidak sekedar ngaji-ngaji-ngaji tanpa ada penghayatan, supaya sahabat-sahabat kita semua termasuk saya membawa bekal, supaya dari satu ayat tapi kemudian mencahayai kehidupan kita. Lebih mencahayai itu maksudnya jadi lebih sabar, jadi lebih tabah, jadi lebih tangguh menghadapi kehidupan, nggak gampang mengeluh, yang dulunya panikan ya kalau kurang ini itu dan harus bayar besok. Yang sekarang modusnya tuh langsung balikin aja sama Allah. Dan slowly but sure ya, perlahan tapi pasti kita semua akan bersaksi bahwa oh itu cara yang paling benar dan satu-satunya cara yang bisa keluar dari semua kemelut dunia ini. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Barang siapa beriman, beramal soleh, baginya hayatan thayyibah. Kurang apa janji Allah dalam Al-Quran? Adalah kita yang kurang yakin sehingga janji itu tidak terasa mukjizatnya buat kita. Bagi orang-orang yang yakin, dia akan menyaksikan bahwa dunia ini bisa dilipat buat seorang manusia. Luar biasa. Semakin dalam penyaksiannya, nanti lama-lama dia jadi syuhada yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya merupakan target suluk langkah kedua untuk menjadi saksi Allah yang sejati. Nah, sahabat-sahabat kita masih berkisar apa namanya mendalami lagi kisah tentang Adam alaihissalam ya dengan segala hikmahnya sejauh yang Allah Ta'ala ilhamkan. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa oh ada fase penerimaan kalimah sebelum dia Ta'ala menerima taubatnya. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 37. Kita baca lagi bersama-sama ya. Yang ada Qur'annya silahkan buka supaya tangannya bisa menjadi saksi suatu saat nanti aku dipakai baca Quran gitu ya. Surat kedua ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimah. Kemudian Adam menerima ya beberapa kalimat dari Robnya. Maka dia pun fataba menerima taubatnya. Jadi kita paham bahwa ada penyematan kalimat sebelum Allah Ta'ala menerima taubat seseorang. Nanti kita ketahui dari minggu lalu bahwa di ayat lain kalimat itu terkait dengan pohon.
kalimah thayyibah kasajaratu thayyibah. Surat Ibrahim. Perumpamaan kalimah thayyibah seperti pohon thayyibah. Pohon, sahabat-sahabat, itu mengindikasikan adanya benih. Karena pohon itu berasal dari benih di awalnya. Dengan kata lain, ketika seseorang disematkan kalimah, itu sedang diberikan benih oleh Allah Ta'ala, ya. Taubat itu adalah sebuah proses untuk menumbuhkan benih itu, kalimah. Oleh karena itu, kelanjutan dari ayat ini, ketika Adam alaihissalam diterima taubatnya, ayat 38-nya Allah Ta'ala baru bicara, turun kamu semua dari surga. Gitu. Jadi itulah awal waktu. Jadi di awal kita ini penghuni Bani Adam, penghuni langit. Malah kita kita ini alien sebenarnya di bumi ini. Pantesan nggak betah ya? Iya. Kalaupun betah tuh sementara banget. Natur dunia ini tuh fana. Semua ada jangka waktunya. Kesenangannya tuh berbatas. Ya. Karena desain manusia itu jiwanya memang bukan dari alam ini. Wajar kalau kemudian berbagai kenikmatan dunia yang berupa materialisme itu tidak akan pernah memuaskan manusia. Karena manusia terdiri dari tiga unsur. Raganya, iya betul, kita memakai kendaraan jasad ini, tapi esensi manusia adalah jiwanya. Nafs itu yang dipanggil ketika alastu birobbikum, anfus ya, berupa jiwa-jiwa manusia berkumpul. Makanya kalau kita sebutkan soulmate, pasangan jiwa, itu sebenarnya mengindikasikan kepada kita harus melihat entitas diri kita yang lebih dalam. Bukan sekedar wajah yang kita facial, ya kan? Lihat di cermin setiap hari. Al-Quran sebenarnya bicara berkali-kali tentang ini. Bukan mata itu yang buta, gitu ayatnya. Coba baca. Kamu diberi penglihatan tapi kau tidak melihat. Lah, kan kita mengaku, aku melihat, tapi disanggah oleh Allah Ta'ala. Ada orang-orang, nauzubillah min zalik ya, yang ketika di dunianya tidak bertobat, sehingga dia tidak memfungsikan pandangan jiwanya, itu lumpuh semua. Begitu meninggal, ya, kan raga selesai tuh. From dust to dust, ya. Jadi dia kembali ke bumi, dimakan cacing-cacing, udah habis. Yang berjalan di barzakh itu siapa? Yang kemudian bicara kepada ya malaikat yang bertanya man robbuka, itu siapa? Karena raga sudah habis, nggak bisa berbicara, nggak bisa melihat. Mati raganya, tapi jiwa berjalan terus. Nah, pengetahuan tentang ini, alam barzakh, itu adanya dalam khazanah agama. Rasulullah SAW memberikan banyak informasi tentang alam barzakh. Ya, ada salah seorang nabi yang kemudian khazanahnya adalah tentang membuka keadaan alam barzakh. Beliau dimatikan terus dihidupkan lagi untuk menceritakan alam barzakh itu seperti apa. Itu namanya Nabi eh, Lukman. Sebentar. Nabi bangsa Arab. Jadi ada dua nabi setelah Nabi Isa sebelum Rasulullah SAW. Itu ada kisahnya di buku Tarikhul Anbiya. Very recommended book. Yang satu Nabi Jirjis. Aduh, Masya Allah. Yang satu. Nanti kalau balik ya, Insya Allah. Satu lagi. Tapi Nabi bangsa Arab. Itu luar biasa kisahnya. Dimatikan. Terus dihidupkan lagi untuk menceritakan keadaan alam barzah bahwa itu real. And unfortunately, bagi sebagian besar orang, itu masih meragukan. Emang benar kita akan dihidupkan lagi? Kalau tanya ya orang randomly, mungkin saya adanya di Eropa mungkin ya. Jadi karena ya sebagian besar berpikir, kalau udah mati, mati aja gitu. You are ceased to exist katanya gitu. Udah, kayaknya oke, ya nggak apa-apa, saya orang punya pikiran masing-masing. Tapi buat saya sendiri ya kayaknya boring banget gitu kalau kehidupan hanya sekedar dunia ini. Terus bagaimana kita mengambil keadilan? Misalkan ada orang yang dizolimi sampai mati gitu ya. Terus kalau dia selesai saja di situ, gimana kita kalau tidak ada hari pengadilan atau apa? Kan belum selesai sebenarnya kelanjutannya. Nah, so buat saya pribadi mengaku apa ya, the fact gitu, fakta bahwa hidup tidak hanya di dunia ini ya, bahkan
Ibnu Arabi itu dalam bukunya mengatakan ada mawatin yang kita lalui. Jadi mautin alastu itu ketika jiwa kita bersaksi di hadapan Allah Ta'ala, itu cinta pertama kita lah. Makanya jiwa sejak saat itu carinya dia, Rob. Itu tertuang dalam surat Al-A'raf 172. Alam alastu. Ketika Allah Ta'ala mengatakan alastu birobbikum. Ini pengetahuan tentang siapa dia sebagai Rob. The nourisher, the cherisher, ya, sang pemelihara yang kayak orang tua lah sama anaknya, ya, nggak punya duit dikasih, lapar dikasih makan, kedinginan diselimutin, itu Rob. Kemudian kita lahir di alam rahim pertama, yaitu rahim ibu. Itu mautin rahim namanya. Di situ krusial karena hadis mengatakan 120 hari ditentukan 4 hal tentang ajalnya, ya, sampai kapan kita boleh pakai raga ini, itu udah ada ketetapannya. Nggak bisa berkurang, ya paling, ya, eh, variasinya nggak besar, nggak akan jauh-jauh lah. Tapi sudah ada ketetapannya. Rezekinya berapa banyak? Karena rezeki itu terkait dengan misi hidup yang harus dia lakukan. Amal-amal solehnya udah disiapin sama Allah Ta'ala. Kita tuh modal dengkul banget gitu, nggak ada modal sama sekali. Entitas yang tadinya tak bernama, saking nggak adanya, nggak bisa dinamain. Kemudian Allah kasih ruh, dipinjamkan jiwa, dikasih kendaraan raga. Untuk apa? Jadi rahmatan lil alamin. Di alam ini, sahabat-sahabat, adalah alam terjauh dari Allah Ta'ala. Makanya di alam dunia ini, kegelapan mewujud. Karena paling jauh, this is the twilight zone. Makanya kita melihat ada keburukan, kejahatan mewujud, setan-setan, kejahatan diberikan ruangnya di sini untuk sebuah tujuan tertentu. Karena gimana kita belajar sabar kalau nggak pernah ngadepin orang yang ngeselin? Kalau semuanya baik seperti malaikat, susah bersabar. Jadi ada kualitas-kualitas tertentu yang muncul, baru dimunculkan ketika ada orang-orang yang, ya itulah yang dikatakan gelap, ya, ada cahaya dan kezulum apa zalim, zulumat. Itu adalah keniscayaan dan kita harus berjalan minaz zulumati ila nur, dari alam yang tergelap ini. Di sini Allah Ta'ala, kalau dia sebagai zat menampakkan dirinya apa adanya, hancur sahabat-sahabat, karena ini alam yang paling lemah. Maka dia veiling, dia menghijab dirinya. Dalam suatu riwayat ada dikatakan 70.000 hijab, ada yang mengatakan 17.000, 18.000, macam-macam gitu ya. Hijabnya itu ada dua lagi, hijab kegelapan dan hijab cahaya. Kenapa? Saking kuatnya cahaya dia. Maka kalau adalah rahmatnya hijab itu, maka dia akan menunjuk dan akan membuka jalan bagi orang-orang yang menjadi cahaya dia. Jadi orang itu dia secara fisik kan kegelapan ya, tapi di dalamnya ada cahaya. Itu orang-orang yang membawa nur, misbah kalau dalam surat An-Nur ayat 35. Itulah insan kamil. Karena seorang insan kamil lah alam kemudian jadi hidup, dan selalu akan ada insan kamil karena Allah menjaga sedemikian rupa supaya fakta bahwa alam ini terus bekerja karena ada elemen Jabarut di situ. Kenapa insan kamil? Karena dia punya Ruh Kudus dari alam Jabarut. Nah, kalau ingin mengetahui pengetahuan tentang struktur insan dan lain sebagainya, saya mengundang sahabat-sahabat. Ini kelasnya khusus, namanya kelas Rambi Suluk. Ya, kalau ini kelas lepasan kajian suluk ini. Rambi Suluk itu kelasnya 1 tahun. Harus sabar ya, tapi kita belajar banyak tuh. Apa itu qalb, apa itu sadar, apa itu zujajah, apa itu misbah. Itu semua term-term Al-Quran. Apa itu amal soleh, apa itu takwa gitu ya. Apa itu ihsan. Kita dengar itu kayaknya ngerti, tapi kalau suruh nerangin sama anak, ya, ya gimana gitu. Jadi padahal itu Al-Quran bicara gitu supaya kita menjejak kokoh gitu dalam kehidupan. Ya, jadi ketika taubat diterima baru turun tuh, turun semua dari surga. Nah, kemudian yang menjadi krusial adalah sungguh datang kepadamu katanya mini huda, petunjuk. Jadi petunjuk itu datang nih di dunia ini. Barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka.
Fala khaufun alaihim, nggak ada khauf, walahum yahzanun, dan tidak mereka bersedih hati. Ihwal, petunjuk, sahabat-sahabat, ini yang kita minta setiap sholat. Ihdinas syiratal mustaqim, itu huda. Petunjukilah aku pada syiratal mustaqim. Dengan kata lain, petunjuk yang dimaksud ini petunjuk ke syiratal mustaqim. Siapa yang mengikuti syiratal mustaqim tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Dengan kata lain, kalau kita lagi takutan nih, ya, baper, ya kan, aduh ini harga-harga naik, takut, ya, aduh gimana bisa nggak nyekolahin anak, takut, ya. Padahal kata Allah nggak boleh takut kepada selainku. Hmm. Takut kehilangan pekerjaan, takut ditinggal suami, takut ditinggal istri, wow, banyak sekali ketakutan dalam hidup yang membuat kita kadang nggak bisa tidur, makan tidak nyenyak, bersedih hati juga gitu ya. Kayaknya kurang banget hidup ini, kayaknya aku paling ngenes banget kehidupannya gitu ya. Cuman diuji gini gitu. Belum diuji kayak orang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina, masih cuman ujiannya ya paling saldo tinggal 100.000 ya, sementara gajian 20 hari lagi itu panik gitu. Misal, or you name it. Anak tiba-tiba berulah gini-gini panik ya. Dukun bicara, nauzubillah min dzalik ya, saking paniknya gitu. Ketika, nah kita refleksi ya, saya sendiri mesti refleksi, masih ada rasa takut, kekhawatiran dalam hidup, lagi bersedih hati, sadarilah kita sedang tidak berada di Shirathul Mustaqim. Itu jalan yang kita minta setiap hari. Ihdinas Shirathul Mustaqim. Shirathal ladzina an'amta alaihim. Siapa? Apa itu Shirathul Mustaqim? Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat. Ya, istilah Allah, istilah Al-Quran itu bukan, kita kan ngebayangnya hawa nafsu langsung wah nikmat ya, berbaring di pantai ya, kipas-kipas, mungkin income, a passive income. It has nothing to do with that. Yang namanya nikmat, karena siapa itu siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat ya, deskripsinya adalah di dalam surat An-Nisa ayat 69. Mereka adalah nabi-nabi, syidikin, syuhada, solihin. Udah cuma 4 itu kata Allah. Yang ada di siratul mustaqim. Kita jelas bukan nabi-nabi, tapi kita bisa meraih sampai ke sidikin. Setiap kita mestinya punya potensi jadi sidikin, sidikoh. Di bawah sidikin ada yang namanya syuhada disebutkan. Di bawah syuhada apa yang ada yang disebut solihin. Apa bedanya? As-solihin adalah orang-orang yang kolbnya bercahaya kembali seperti bayi waktu lahir. Semua bayi, terlepas orang tuanya agamanya apa, kelakuannya kayak gimana, semua bayi nggak ada yang namanya dosa turunan. Semua bersih. And it's fair, isn't it? Dia nggak ada masalah apa-apa. Turun bersih. Dia punya cahaya iman di dalam kolbnya seperti bulan purnama. Makanya bayi bisa interaksi sama alam malakut. Kadang dia bisa ketawa-ketawa, lihat malaikat, masih terang. Cuma bayi tuh akal jasadnya aja belum jalan. Makanya ngomongnya balelo gitu ya. Belum paham perkataan orang. Maka perlu diajarin. Kalau orang kembali punya nur iman, ya, dengan cahaya itu, kan menurut Al-Ghazali itu iman tuh ada 3 macam. Ada yang namanya iman awami, iman mutakalimin, dan iman arifin. Iman awam itu orang yang kamu tahu apa iman? Nggak tahu apa. Nah, pokoknya, nah, tidak tahu apa itu iman, sering dengar tapi nggak bisa menjelaskan. Level yang kedua, orang iman yang mutakalimin. Dia merasa punya iman dan bisa, oh, hadisnya ini, ayatnya ini, iya, iya, iya. Cuma kata Al-Ghazali, nggak ada cahaya di hatinya. Wah, ini krusial ya, namanya nur iman. Orang tuh as simple as that. Orang yang kolbnya ada cahayanya, titik. Cahaya dari Allah Ta'ala. Sang al-mu'min. Kan ada ayat Al-Quran. Suatu hari orang Baduy mengatakan, aku telah beriman. Langsung disanggah. Jangan katakan kau telah beriman, tapi katakan kamu telah aslama, baru berserah diri. Memang udah sholat, mungkin dia udah umroh berkali-kali, tapi belum ada iman. Kenapa sahabat-sahabat belum ada iman? Hatinya tidak mencari Allah sebenarnya. Mungkin dia sholat atau apa karena ya ikut-ikutan aja, tradisi atau apa. Tapi rindu Allah,
pengen dirinya diatur, belum ada. Agama sekedar ritual semata. Itu yang terjadi pada Arab Badui. Tapi lumayan. Itu pun sudah cahaya tersendiri lah. Namanya Nur Islam dalam kategori At-Tirmizi. Cahaya yang mulai membuat sadarnya lapang. Ya, jadi mulai berserah diri. Nur Islam itu. Mulai mau sholat. Ya, kan jarang juga tuh orang yang mau sholat. Mulai mau saum Ramadan gitu ya. Itu ada keberserah dirian. Ada elemen cahaya tertentu. Tapi Nur Iman spesifik. Dia letaknya di qalb. Dengan nur iman itu dia bisa mengidentifikasi amal soleh. Kalau orang sudah punya nur iman dan dia mulai mengerjakan amal solehnya, itulah as-solihin. Ketika as-solihin terus-menerus mengerjakan iman, amal soleh ya, itu seperti dia mulai menumbuhkan benih, pohonnya bertumbuh, ya, dan membuahkan buahnya mulai muncul. Dalam surat An-Nur ayat 35 itu seperti pohon zaitun katanya. Nanti minyak zaitun yang berasal dari pohon yang tidak berasal dari timur dan tidak berasal dari barat itulah yang mencahayai lapis demi lapis zujajah atau qalb. Ada 7 lapis seperti dikatakan dalam Al-Quran Fusilat 7 lapis langit. Ya, ketika bumi dan langit dipanggil mendekatlah padaku dengan sukacita atau terpaksa, kata Allah. Ketika mereka berdua bilang kami datang kepadamu dengan sukacita, maka Allah mengembangkan menjadi 7 lapis langit. Ini bicara tentang pengembangan zujajah. Jadi dari solihin jadi syuhada. Syuhada adalah orang yang di dalam kolbnya, ya karena dia nembus 7 lapis langit, jadi ke dalam diri, nyala cahaya di dalam kolbnya. Itu yang disebut dengan misbah. Ya atau Rohul Kudus gitu dari alam Jabarut. Itu pertemuan 2 api, 2 cahaya itu yang disebut dengan pertemuan 2 lautan. Indah ya digambarkan dalam episode ya surat Al-Kahfi, surat yang Rasulullah SAW anjurkan baca setiap Jumat dan katanya kalau baca surat itu mencahayai seminggu. Itu karena bicara pertemuan 2 cahaya. Kalau paham artinya dan kemudian oh, ini saya berhajat untuk bisa jadi cahaya karena kan ada doa tuh, ya Allah sempurnakan bagiku cahayaku gitu kan. Apa maksudnya ini? Cahaya itu, sahabat-sahabat, kita raup ketika kita sabar menghadapi kehidupan, ketika nggak mukul balik ya kepada orang yang sebenarnya kita bisa gitu balas, tapi kita memilih untuk mengampuni dan kita meraup cahaya. Ketika kita memilih untuk ya udahlah dimaafkan, nggak bayar utang sekarang, diperpanjang, tidak menyulitkan, itu Allah suka tuh sama orang yang memberi keringanan. Ketika kita lagi manen cahaya. Ketika kita nggak punya duit, ya, tapi tiba-tiba ada sanak saudara minta, wah, udah lagi butuh duit, tiba-tiba minta dipinjemin duit. Dan kita memilih untuk, oke, dia mungkin lebih urgent. Kita tengah memanen cahaya. Ketika kita marahan sama pasangan, sebenarnya yang salah dia menurut kita, ya, menurut kita. Kan gitu. Woman is always right. Ah, yang salah mungkin dia, tapi kita sendiri yang minta maaf and be okay gitu. Kita tengah memanen cahaya. Ketika kita memilih untuk bangun sepertiga malam terakhir, walaupun masih ngantuk, walaupun udah 2 rakaat, aku berjuang, kita tengah memanen cahaya. Jadi sebenarnya dari saat ke saat itu banyak opportunity untuk memanen cahaya. Kalau kita mau ya, kalau kita diberi taufik dan kita harus waspada di mana gitu ya. Di dalam berbagai pilihan itu kita memilih cahaya. Nah, itu si jiwa bertumbuh tuh. Jelas sholat adalah cahaya, zikir adalah cahaya, baca Quran adalah cahaya, pengajian adalah cahaya dengan bismillah gitu ya. Nah, semakin banyak cahaya, semakin jiwa kuat, semakin dia dia elemen akal makin naik tuh. Dia punya akal jiwa. Akal jiwa tuh menurut At-Tirmizi ada 7 lapisan dari mulai fuad ya dalam Al-Quran dikatakan ada sampai lub gitu. Maka ulil albab itu disebut orang yang punya akal dalam. Hanya mereka sebenarnya yang bisa bilang ma khalaqta hadza batil. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah nggak ada yang batil, nggak ada sia-sia. Akalnya bisa melihat.
di balik kegelapan takdir yang meliputi dirinya, di balik kesedihan yang orang lihat, mungkin orang lain melihat tuh kasihan ya kehidupannya, tapi akal dia mengatakan this is the best. Wow, ini takdir yang terbaik yang Allah berikan. Hebat sekali orang seperti itu. Karenanya dia bisa mengagungkan kehidupan yang Allah Ta'ala berikan, apapun kondisinya. Mau pasangan yang itu, mau kondisi keuangan lagi begitu. Seperti Umar radhiyallahu an yang berkata, aku nggak peduli mau istilah kita ya, mau banyak duit, mau cekak ya, mau sakit, mau sehat, semua dari Allah. Kalau kita kan masih tergantung kondisi ya kan. Kalau lagi diberi kesehatan, oh, alhamdulillah, sholatnya oh, senang-senang. Begitu ujian melanda, ya Allah, ya maklum jiwanya masih lemah. Semakin jiwa kuat, jiwa itu karena dia dari cahaya, sahabat. Maka makanan jiwa itu cahaya memang. Dia nggak makan bakso, nggak makan pasta atau apa, itu mah makanan jasad. Makanya wajib tolabul ilmi, ya, itu cahaya. Makanya wajib sholat tuh mantengin tuh cahaya-cahaya. Terutama sholat di awal waktu. Begitu telat makin berkurang tuh showernya tuh cahaya tuh. Malah di awal waktu kita pantengin, wah itu lebat sekali cahayanya. Ya, jadi sebenarnya Allah Ta'ala kasih kesempatan ya. Kitanya kurang kurang antusias gitu dalam mengumpulkan cahaya sehingga kita akibatnya apa? Banyak elemen kegelapan dalam diri kita. Itu yang membuat kita berduka cita, takut, sedih hati, ya itu. Kita meraih sendiri apa yang kita tuai, yang kita tanam maksudnya ya. Itu. Nah, jadi ketika bicara tentang kalimah, itu bicara tentang pertumbuhan pohon. Dalam surat Ibrahim yang katakan kalimah yang baik kasajaratu toyibah adalah seperti pohon yang baik. Ciri-ciri pohon yang baik ya. Kalau ini artinya kalimahnya itu taubatnya berfungsi untuk menumbuhkan pohon. Akarnya teguh. Kalau akar kan di bumi, sahabat-sahabat. Kemudian cabangnya ke langit. Karena ini dua berurutan. Akar itu teguh di bumi kita. Fungsi akar adalah menyerap air-air dan unsur hara supaya pohon bertumbuh. Betul? Sang penanam benih, Allah Ta'ala, tahu persis benih yang ada dalam diri kita itu paling baik ditanam di kondisi seperti apa. Karenanya sungguh bukan kebetulan kita lahir dari orang tua yang itu. That is the best. Beneran deh. Kalau masih ragu, minta Allah agar membukakan pengetahuannya. Kalau masih menganggap, aku harap nggak punya ibu kayak begitu gitu ya. Atau masih bermasalah hubungan dengan orang tuanya, minta sama Allah untuk dibukakan hak di situ. Sehingga kita bisa bersaksi, Robbana ma khalaqta hadza batil. Bener ini orang tua yang terbaik buat aku. Karena mungkin masih ada yang berkonflik dengan orang tuanya atau masih punya trauma tertentu, apalagi kalau orang tuanya sudah nggak ada, jadi nggak ada waktu rekonsiliasi. Tapi kita di hati harus let go dan memaafkan, karena itu basic sekali. Hubungan kita dengan orang tua tuh wah menentukan banyak hal. Oleh karenanya doa di usia 40 tahun, coba lihat surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya gitu. Jadi ketika orang 40 tahun itu seolah-olah usia yang matang untuk memulai misi hidupnya. Harusnya orang di 40 tahunan udah makin teridentifikasi saya fokusnya di mana. Udah nggak kelayapan tuh. Kelayapan tuh every opportunity diambil, nggak begitu. Dia harus mulai fokus hidupnya karena waktunya ini udah paruh kedua nih. Bahaya. Sesuatu saat bisa bisa diambil jiwanya gitu ya, selesai kehidupannya. Dia harus fokus, mana bidangku. Sudah mulai bisa teridentifikasikan sebenarnya. Because we have all the pieces of puzzle. 40 tahun itu seperti 4 hari pembentukan bumi, disebutkan di surat Fusilat. Maka tahap berikutnya sebenarnya setelah 40 tahun onwards ke atas, mesti jiwanya yang bertumbuh. Oleh karenanya kalau boleh lihat ya, sekarang yang kita udah lewat 40 tahunan, biasanya di usia 30 tahunan, jelang-jelang 40 itu kemelut kehidupan terjadi. Ada yang
bercerai, ada yang gulung tikar mungkin, apapun itu ya. It's like turning point in our lives. Itu rahmat sebenarnya dari Allah Ta'ala. Kalau kita bisa lihat dan tersenyum sekarang, oh ini cara Allah memanggil aku supaya jiwaku berkembang. Jadi 7 lapis langit. Akar sebuah pohon menentukan kekuatan pohon itu. Karena kalau pohon itu bertumbuh dan akarnya tidak menyamai pertumbuhannya, dia akan rubuh. Ya, dan ini saintis di Amerika pernah tuh kan, namanya biodome experience, boleh di Google tuh. Dia di padang padang pasir di Arizona di Amerika tuh, sekumpulan ilmuwan ingin membuat, mungkin mereka udah siap-siap ke Mars atau apa. Gimana caranya kita membuka koloni ya di padang pasir tapi bisa menumbuhkan pohon-pohon. Jadi mereka bikin dome yang besar ya, tanahnya digali, diganti tanah yang baru, ditanam pohon-pohon dan sekian tahun bener jadi hutan di dalamnya. Walaupun di tengah padang pasir, tapi di dalam dome itu seperti di rainforest gitu, di hutan rimba. Bersorak citalah semua, wah ilmuwan berhasil, high five gitu ya, kita berhasil mengubah eh, apa padang gurun yang tidak ada kehidupan terus tiba-tiba jadi ada. Kan kalau dengan pohon pasti ada serangganya ya, mungkin dibikin kolam buatan dan lain sebagainya. Sampai kepada suatu ketika para ilmuwan kaget karena pohon-pohon besar yang bertumbuh tiba-tiba tumbang, krek krek satu-satu, si akar tercerabut. Aduh, apa nih salah? Dihitung-hitung kenapa ini pohon, apakah ada hama atau apa enggak? Sampai mereka menyadari satu aspek bahwa di dalam dome itu mereka tidak atau lupa memasukkan unsur angin kencang. Karena semua buatan kan, angin itu yang menguatkan akar. Kadang angin topan gitu ya, tapi aneh pohon tuh semakin didorong-dorong gitu si akar kemudian menjulur tuh ke bawah. Itulah ujian kehidupan yang sering kita tolak. Sebenarnya Allah tuh ingin mengokohkan kita dalam kehidupan kita. Kalau sabar aja itu ya ada yang bertumbuh sebenarnya, walaupun fenomenanya sebuah kehilangan, sahabat-sahabat. Karena memang harus sedih gitu loh. Sedih itu bagian dari kehidupan. Ya, mesti we have to sit in with that. Kita harus berdamai dengan kesedihan. Bukan sedih yang inilah tahzan ini ya, sedih yang karena ya manusia dalam arti hmm, ya Rasulullah SAW pun menangis ketika cucunya tiada. Ya, manusiawi sekali gitu. Jadi dalam ujian kehidupan, dalam pasang surut kehidupan, sebenarnya itu adalah sebuah treatment dari Allah Ta'ala. Itu bagian dari nikmatnya. Kalau kita sabar. Makanya Al-Qur'annya kan gini, kalau kita minta iya karena budu wa iya karena stain, betul? Itu sebelum kita minta ihdinas siratal mustaqim loh. Mintanya gitu, kepada engkau kami. Harus dicek betul tuh. Karena itu menjadi syarat baru mohon siratal mustaqim. Apakah benar iya karena budu kita? Benar kita teh menyembah Allah atau beribadah pada Allah atau beribadah pada hawa nafsu dan ya yang kita cari itu apa sih? Tanya beneran deh. Yang kita cari apa? Karena itu jadi ilah kita. Kalau yang kita cari duit, gampang ngetesnya. Begitu duitnya nggak ada, gua kelabakan. Berarti itu ilahnya. Karena definisi ilah tuh gampang. Begitu dia nggak ada, karena tergantung banget sama itu. Jelas, kalau kita ilahnya Allah Ta'ala, dia selalu ada masalahnya. Tenang aja. Begitu kita bersandar pada hal-hal yang fana, which is pasti dia akan hilang, uang bisa hilang, gitu. Pasangan bisa, kalaupun ya nggak kepincut yang lain ya mungkin apa meninggal misalkan ya, and then kita kelabakan gitu. Apakah aku bisa melanjutkan kehidupan tanpamu? Katanya gitu kan. Ya bisa kan kita ada Allah Ta'ala gitu. Nah tapi sandaran kita kemana itu kita kita sendiri karena nggak sadar kita tawakalnya itu ke situ, maka Allah tampakkan dalam ujian kehidupan, ambil aja sama Allah, gampang, atau a taste of it gitu.
bahwa apa, oh ternyata yang aku sandarkan selama ini gaji bulananku misalkan ya. Buktinya begitu ada informasi, wah ini merger perusahaan, kemungkinan posisiku akan hilang. Wah itu paniknya luar biasa, sampai nggak bisa tidur atau. Nah, derajat kemelekatan kita kepada sesuatu selain Allah akan ternampak dari how miserable we are. Seberapa menderitanya kita ketika hal itu seolah-olah akan diambil. Baru seolah-olah ya, baru the idea of it gitu, bahwa baru ada pengumuman, belum kejadian, itu pun udah bikin gelisah. Nah berarti itu jadi sandaran kita. Karena kalau sandarannya Allah, Allah bisa kasih dari yang mana aja, tenang. Orang beriman itu, kata almarhum mursyid saya, langit runtuh pun dia tidak bergeming, nyantai. Bukan berarti nggak ikhtiar ya, tapi ketenangan itu yang karena dia pegangnya sama Allah Ta'ala. Nah itu ketika kita iya karena bodoh, benarkah kita sebagai hamba? Mesti tanya lagi, apa benar Allah hamba itu berarti benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu kalimatnya. Hidupku matiku untuk Allah. Benar itu. Ya, jadi banyak aspek yang kita mesti betul-betul tafakur. Kehidupan akan menampakkan itu. Itu sebagian dari rahmat Allah Ta'ala. Saking susahnya kita meneropong ke dalam hati, diberi cermin yang besar. Kamu tuh masih gini loh, kata Allah Ta'ala. Nih kan, kamu masih gemetar kalau saya kasih begini. Allah. Baru kemudian istighfar kita dalam. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dan istighfar itu adalah kunci untuk meng-cut off semua itu. Supaya kita nggak berlama-lama dalam sebuah treatment Allah Ta'ala. Supaya diberi kelapangan. Rasulullah yang mengatakan ya, istighfar itu membukakan yang tadinya sempit jadi lapang. Yang tadinya susah jadi gampang. Itu kuncinya di istighfar. Karena yang menghambat rezeki itu dosa dan itu dibuka dengan istighfar. Jadi istighfar harus jadi bagian dari kegemaran kita. Lisannya lagi motong bawang, astagfirullah, astagfirullah, lagi berkendara lagi nyetir astagfirullah, astagfirullah, lagi nyetrika, astagfirullah, lagi nyuci piring ya. Lagi apapun itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai ribuan kali gitu ya. Sampai nggak kerasa itu bagian dari itu. Jadikan dan lihat nanti bagaimana. Itu sebenarnya jalannya. Jadi kita nggak sibuk ya ngandelin bank, ngandelin Jadi kita horizontal terus dong. Padahal ya sisi horizontal itu yang ngejegal iblis. Aku akan datangi mereka kata iblis ya dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Sahabat-sahabat empat posisi itu horizontal semua udah dijegal. Jadi kalau kita mainannya horizontal nggak akan terbang ke langit. Kapan kita mau? Atau kata Rumi begini, you have wings to fly. Why prefer to crawl? Kamu tuh kita semua punya sayap untuk terbang. Jiwa-jiwa kita punya sayap. Kenapa merangkak terus? Kan merangkak tuh fungsi horizontal. Artinya gini, kalau ada masalah, langsung mikirnya tuh bisa minjem ke siapa. Jadi, nah kalau gitu, nggak, kita harus membiasakan diri ya bersuluk begitu ada masalah, balikin kepada yang ngirim masalah. Bukan orang itu mah pion-pion aja. Allah. Hanya dia yang tahu solusi terbaik. Dan hanya dia yang bisa membuka sesuatu yang tertutup, mendekatkan sesuatu yang jauh, melepaskan sesuatu yang terikat, yang kayaknya bertahun-tahun gini terus masalahnya. Kayaknya, tapi dia kuasa. Nah kita tuh kurang meminta pada dia. Adab kita kurang. Orang baru gajian, belum apa-apa, wah langsung belanja sana-sini, transfer sana-sini. Nggak kulo nuwun dulu. Ini yang baru gajian ya, tanggal muda, ingat adabnya begitu gajian tanya sama Allah kalau perlu sholat khusus duduk di sini ya Allah terima kasih diberi gaji tuh mohon dibimbing ini setiap sen yang karena tahu akan diminta pertanggungjawaban tapi kita suka lupa gitu masalah gituan belum masalah keseharian belum masalah sekolah anak belum apa-apa udah mikir ini yang terbaik nggak nanya dulu sama Allah tanya
Ntar, Mak, kita tanya yuk istikharah sama-sama. Wah, indah sekali. Sertakan dia dalam semua hal. Itu jadi cahaya. Ya, and that's the way. Itu kira-kira sahabat-sahabat. Jadi kalimah ya, dengan tobat, dia akan jadi pohon yang baik yang memberikan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya gitu. Buah itu dalam ayat lain nanti ada penghuni surga yang mengatakan, ini buah yang kita makan dulu di dunia. Itu bicara buah ini nih, ya amal-amal soleh hasanah itu yang kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Buahnya berupa hasanah. So itu sekilas tentang konsep kalimah dan taubat gitu ya. Makanya taubat itu wajib. Ya, makanya Rasulullah SAW pun sehari 100 kali aku bertobat katanya gitu ya. Tobat tuh gerak kembali, selalu orientasinya balik lagi. Kalau 100 kali itu kira-kira tiap 20 menit tuh beliau kontemplasi. Kalau dibagi 24 jam ya 100 kali. Belum kalau dipotong tidur mungkin less than that. So, mari saya buka untuk diskusi. Silahkan sahabat-sahabat, Mbak Yosi, ya kameranya sudah on. Silahkan Mbak Yosi, ada yang mau disampaikan? Aku kameranya off aja ya Teh. Boleh, boleh, Soalnya silahkan, silahkan. soalnya baru pulang kerja banget terus baru lepas jilbab. No problem, no problem, silakan. Iya tadi kan aku tuh eh, pas bulan April kalau nggak salah ya, pas abis Lebaran itu kan curhat nih di forum kajian ini kalau aku tuh punya masalah sama ibuku tuh ya nggak selesai-selesai gitu sampai aku di tahap Ya. udah give up banget nih sama ini Mhm. sama masalah ini. Tapi itu ya Teh yang bener yang Teh Tessa bilang kan minta ya katanya ya minta. Yes. Aku tuh eh, awalnya kayak "Mm, udah kali ya terima takdirku aja kali ya aku punya hubungan sama ibu yang kayak gini yang nggak Mhm. normal kayak cewek-cewek lain gitu sama ibunya atau seperti apa. Tapi tuh aku mintanya nggak gini Teh. Oh, semoga hubungan aku membaik sama ibu. Itu tuh nggak gitu. Mungkin Mhm. gengsi kali ya, gengsi. Tapi tuh pas kalimatnya diubah jadi kayak gini Teh. Gimana? Ah, ya Allah, aku pengen punya uang Aha. biar aku bisa kasih ibuku, biar ibuku Oh, tuh senang. wow, that's so nice. Yeah, so sweet Iya, of you. Aha. Terus? karena kan salah satu yang bikin kami ini sering ribut adalah ternyata Teh, aku sebagai anak tidak menyadari bahwa Mhm. dia itu merasa tidak diperhatikan. Oh, dan bentuk Tapi perhatiannya tuh dengan uang. uang. Oke, oke. Buat aku yang masih idealis yang kayak apaan sih duniawi banget gitu. Emang perhatian anak tuh harus duit gitu ya. Kalau anaknya Right. nggak punya duit gimana gitu. Tapi aku Mhm. berpikir lagi ya Teh, gak ada salahnya. Emang kenapa Ya. kalau perhatiannya dalam bentuk uang dan misalkan ternyata Allah berikan, bolehkan uang itu mengalir lewat aku terus diberikan ke ibu. Mhm. Mhm. Jadi aku tuh kemarin-kemarin udah berpikir ke- keburu berpikir ibuku tuh materialistis banget gitu. Mhm. Padahal sebenarnya bisa jadi dia minta aku untuk memberikan uang kepada dia, dia juga diam-diam mendoakanku biar rezekiku banyak, rezekiku mengalir lewat akulah nanti dia mendapatkan uang gitu. Ya, Betul. ya nggak sih kan berapa sih uang yang aku beri Teh nggak akan bisa membayar semua doa-doa. Membalas apa yang iya, Iya, betul. Betul ini sekali. nggak sih keberkahan, kemudahan Ya, aku dalam kerja waktu di seperti hamil tuh ya, melahirkan mau dibayar berapa? Nggak ada. iya, iya dan akhirnya setelah aku nggak mikirin ya, Teh. Aku cuma doa aja setiap doa tuh kayak gitu. Pokoknya terus ada banyak momen di mana aku punya kebutuhan banyak tapi eh, tetap aku mau coba kasih ibuku gitu. Awalnya tuh nggak ikhlas gitu kayak
Duh, kok berat banget ya kayak gini. Tapi teh ya Allah, ini Masya Allah banget ya. Itu kayak Mm-mm. dibalik, kayak hidupku tuh jadi lebih enteng, kerjaanku yang Oh ya, tadinya banyak Masya masalah, Allah. Hah? jadi yang tadinya banyak masalah, bahkan aku mau hampir resign, itu tuh Iya, nggak iya, jadi. iya. Itu kayak, Itu signifikan ya ketika menginfak pada orang tua, kemudian berkah dalam kehidupan iya padahal itu nggak mulai. banyak loh. Nggak yang berjuta-juta, yang nggak aku beliin dia mobil, beliin dia rumah gitu. Iya, Itu iya, tuh iya, iya, iya. ya bahkan sampai dulu, kalau dulu kan ada momen di mana dia menghubungi aku cuman untuk udah gajian belum, itu tuh kan marah banget ya. Kok aku diingat hanya Iya, hanya iya, pada iya. gajian sih gitu ya. Tapi aku mikir nggak mungkin seorang ibu yang Mhm. udah melahirkan, yang udah ngurusin aku, yang kita udah berkonflik bertahun-tahun, dia ingat cuman pas aku gajian doang. Itu tuh nggak mungkin banget. Mungkin dia cuman Ya. itu cara dia teh. Ibuku kan agak Mhm. gengsi ya, bukan ibu yang Mhm. romantis itu kayak teh Tessa Mhm. sama kedua anak cowoknya. Ya, Enggak I'm kayak sure dia gitu. nanya gitu aja tuh udah berani tuh. Karena itu ya kan Kayaknya itu bertanya begitu alasan aja. dia deh. Coba kalau nanti Mbak Yosi punya anak lah, cuman nanya udah gajian lu itu, oh gengsi dong. Kayaknya itu alasan, maksudnya pertanyaan itu cuman dipakai Itu buat cara dia membuka komunikasi. iya, dan aku terus Ya. pokoknya intinya aku gimana caranya aku pengen hubunganku lebih baik, dan aku Hmm. tuh ya berdoanya sama Allah, pokoknya hubunganku bisa lebih baik sama ibu biar nanti aku bisa ngurus ibu di hari tua. Aku nggak Amin, pengen ada amin, amin. kemarahan-kemarahan lagi ketika nanti Oh, aku ngurus dia di hari tua. Aku benar-benar kayak pengen berbakti Alhamdulillah. gitu. Bahkan Wah, luar biasa. Mhm. psikiater kita sampai yang nanya ketika aku cerita, terus kamu nggak marah? Enggak sih, udah biasa aja Sengaja. gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena impactnya kayak bener-bener yang aku nggak ngasih banyak, tapi hidupku yang bener-bener yang bahkan sekarang kerjaanku banyak. Aku kan kerjanya di travel haji dan umroh. Aku kayak gampang aja Mhm. gitu dapet jamaah teh. Alhamdulillah. Jadi kalau aku mau umroh hubungi Mbak Yosi ya. Iya boleh banget. Iya makanya Cuma tuh berangkat aku dari Belanda bisa. bisa. Ah, Bisa. kayaknya harus tetap ke Cengkareng dulu. Repot bolak-balik. Ya, makanya. Ya, ya, Tapi itu Alhamdulillah ya, ini testimoni yang luar biasa loh. Karena memang ayat Qur'annya begitu. Ya, surat coba buka Al-Baqarah 215. Ya, itu tentang apa saja yang diinfakkan. Mereka bertanya tentang apa yang dinafkahi. Jadi kalau punya duit, itu pada siapa? Harta saja. Ini Allah yang bilang ya. Allah Ta'ala. Ya, kalau kita tiap hari sujud sama Allah, ini nurut apa kata Allah. Apa saja yang kau nafkahkan, hendaklah diberikan urutannya. Nomor satu, ibu bapak. Mumpung nih masih ada nih, kalau udah nggak ada ya susah ya. Ya mungkin bisa atas nama mereka kemudian dikirim ke alam barzahnya gitu. Tapi kan beda ya. Jadi Mbak udah merasakan sendiri nih. And also, I think ya, buat saya mungkin mungkin yang harus lebih digali. Apa makna uang buat beliau? Ya, kadang-kadang begini, mungkin harus di-track dari childhood, masa kecil beliau. Bagaimana orang tuanya, which is your grandfathers, gitu ya, eh, grandmothers, bagaimana mereka, jadi hubungannya tuh mungkin uang tuh sebagai tanda cinta kasih gitu ya, yang dia nggak dapet. Jadi ada bahasa cinta buat saya. Rasanya ya yang dia minta bukan sekedar uang, tapi ada dia ingin membangun intimasi sama anak perempuannya, tapi nggak tahu bahasanya seperti apa. Jadi nanyanya cuman udah gajian belum? Karena itu rasanya perwujudan cinta kasih yang paling nyata gitu. Tapi yang dia minta adalah cinta kasihnya gitu. Karena kalau Mbak Yosi ngasihnya dengan dilempar itu tersakit. Walaupun ngelempar uang 5 miliar gitu kan, tapi dilempar iya. sakit. Jadi bukan uangnya, tapi caranya dan apa yang ada di balik itu. Menurut saya itu ya. Menurut saya itu. Karena manusia itu dalam kok sebenarnya kebutuhannya. Tapi suka pada nggak ngeh gitu. Dan kita terpaku oleh, oh aku butuh uang. Sebenarnya nggak butuh uang. Yang kita butuh tuh security.
Ya, security kan nggak mesti dengan uang. Allah yang jamin. Misalkan saya butuh sehat atau saya butuh tidak lapar. Ada suatu hari ya, ada ini sahabat nih. Dia tuh nggak punya duit beneran loh. Nggak ada makanan di rumahnya. Permintaannya cuma satu, ya kuatkan badanku untuk beribadah hari ini gitu. Nggak dikasih lapar loh sama Allah seharian. Jadi kalau nggak ada lapar kan nggak butuh makanan, bener nggak? Nggak butuh makanan, nggak perlu duit untuk beli makanan, betul nggak sih? Iya, iya. Ini peristiwa bener loh, sahabat-sahabat. Cuma kadang-kadang pikiran kita, akal kita tuh cepet banget gitu. Wah, aku perlu roti, aku perlu ini, kalau enggak aku lemes. Ya enggak juga, Allah tuh enggak terbatas kok kuasanya. Kalau kata Allah, aku bisa bikin badanmu kuat tanpa makanan. Ya. Bahkan yang Hmm. kebanyakan makan jadi lemah, gitu kan? Jadi itu tauhid kita harus membawa jauh ke situ. Jadi jangan uh, remehkan Allah Ta'ala ya dengan merasa emang bisa gitu. Kayaknya dia nggak bisa berubah. Wow, itu udah itu udah menghukumi Allah tuh. Nauzubillah min dzalik. Udah berprasangka buruk kepada Allah. Emang Allah bisa mengubah? Ya katanya Allahu Akbar, Allah Maha Kuasa. Dan tuh sholat tuh ngapain tuh? Cuman cengkelik cengkedang gitu gitu. Eh, Buktikan dong dia lebih besar. Kita punya masalah apa sih sebesar apapun, mestinya bilang Allahu Akbar. Allah lebih besar kuasanya dari masalah itu. Perkara dari mana? Sabar gitu nunggunya. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Makanya ketika kita minta iya kena budu wa iya kena sa'in, kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta pertolongan. Gimana cara minta pertolongan? Ada di ayat lain. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi Al-Quran Iya, tuh kokoh gitu. Bener nggak makanya Mbak tuh ya? aku tuh kayak kaget banget. Aku kan konflik sama ibu bertahun-tahunnya dari remaja ya teh ya. Ini Heeh, pas di heeh. momen usia 30 kok hatiku enteng banget hubungannya sama ibu. Alhamdulillah, Ya itu alhamdulillah. kayak mungkin karena aku udah doanya sampai nangis-nangis gitu ya teh kalau soal sama ibu, ya Allah aku gimana gitu. Gimana nanti kalau aku sebenarnya juga kan gak bisa hidup tanpa ibu kan. Oh iyalah, bagaimanapun selalu jadi bagian dari kita. Iya, kayak gitu ya akhirnya. Alhamdulillah Ya, senang lah. Jadi Allah memberi keterbukaan hati. Terus, bisa bertestimoni. Nah ini yang my favorite part of kajian suluk. Jadi kita bisa bertestify gitu ya, bertestimoni. Oh Allah tuh bener loh. Kalau bukan cara kita ya, ditolong Allah dengan menolong orang lain. Titik. Ada ayatnya. Yaitu menolong agama Allah. Allah akan menolongmu. Surat Muhammad. ini Saya aku menolong sampai agama Allah begitu. Caranya begitu. Kita butuh apa sih sama Allah? Nanti Allah datengin orang gitu. Itu yang cerdas tuh Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali itu punya kalau nggak salah cuman punya dua roti sore itu untuk makan malam, something like that. Sementara dia punya dua anak, jadi dia butuh dua roti lagi. Terus yang diberikan adalah, wah, kan aku mau berniaga sama Allah. Roti itu dia sedekahkan, kan ada ayatnya. Satu diganjar dengan 10, something like that. Kemudian datang malaikat yang menyamar jadi manusia. Datang bawa 7 roti, gitu kan? 7, wah itu tuh 7 udah banyak lah. Melebihi kuota, maksudnya yang dibutuhkan mungkin cuma 2 lagi. Atau 3 lagi. Lucunya Ali, karena beliau punya punya pengetahuan ya. Kok cuma 7? 3 lagi mana? Itu bukan dihitung-hitungan, karena dia pengen tahu kan Allah janjinya 10. Sahabat-sahabat boleh tuh kayak gitu sama Allah tuh banget. Bertransaksi sama Allah Ta'ala. Transaksinya bukan sama dukun, bukan sama Allah. Karena janjinya ya Allah, kalau itu banyak kejadian, ya kalau pengajiannya Yusuf Mansur tuh banyak kan gitu. Ya Allah saya sedekahin, benar kejadian. Tapi mesti ikhlas dan yakin. Kalau kurang yakin tuh kurang kurang powerful gitu. Nah ya kadang, nah kita hidup harus banyak meraup seperti itu. Semakin banyak kita punya pengalaman seperti itu, semakin kita mengenal Rob. Someday kita pulang, ditanya sama malaikat, baru kita bisa jawab. Man Robbuka, siapa Rob? Ya, itu Mbak Yusi. ya, iya makasih Tetap teh aku bersuka sampai cita ya. Terima kasih sudah ya. sharing. Semoga Ya, makin baik hubungan sama mama, ya makin berkah, makin terbuka hal-hal. Sometimes in my
situation misalkan ya, aku tuh suka gini. Mamaku tuh kalau sama cucunya tuh, wah, I love you, amazing. Dalam hati, kayaknya mama nggak pernah sih ngomong sama aku I love you seumur hidup. Kok sama cucu? And then I go back gitu ya, dia nggak pernah belajar seperti itu. Kadang pengetahuan tentang bagaimana masa kecilnya itu sangat-sangat membuka wawasan. Jadi aku, oh dulu tuh beliau SD itu zaman dulu itu biasa tuh diambil gitu ya sama budenya, tinggal sama itu keras budenya itu. Nggak pernah punya apa namanya ekspresi I love you atau nggak pernah bilang terima ngucapin ulang tahun karena dia juga nggak pernah dibegitukan gitu. So she doesn't have reference. Dia nggak punya referensi tentang itu. And I grew up like that. Saya bertumbuh ibu yang seperti itu. Sampai besar sih bilang kok anak lain digituin sama ibunya aku enggak gitu ya. Tapi ketika paham ya, makanya tadi tuh paham nih kenapa bagaimana dia dulu hubungan sama orang tuanya, mama ya, mempersepsikan uang. Jadi makna uang tuh apa sih gitu. Jadi kita bisa lihat lebih dalam. Coba kalau lagi ngopi-ngopi berdua bareng ngomong dulu sama nenek sama kakek gimana sih kalau bicarain duit gitu ya. Apa sih? Nah, di itu pengetahuan penting supaya makin kita paham kondisinya, makin kita sayang gitu, makin kita oh ngerti-ngerti gitu. Nah, pengertian itu yang bikin kita makin toleran, makin kita berkasih sayang gitu sama siapapun. Itu, so you have to dig deep karena orang orang tuh bagaimanapun, nah itu yang disebutkan ya orang tuanya yang membuat dia gitu kan Rasulullah itu kita dibentuk banget sih sama alam kita sama orang tua gitu. Jadi trace back gimana dulu interaksi sama orang tuanya itu sangat menentukan walau alam. Meanwhile, enjoy your life ya ke lapangan yang ada. Tapi ya harus belajar terus karena ingat yang namanya natur kehidupan akan ada ujian fase kedua, ketiga supaya si pohonnya makin tumbuh. Makin tinggi pohon, angin makin kencang. Jangan khawatir, itu berfungsi untuk menumbuhkan akar. Tahan aja, sabar, sholat, sabar, sholat. Udah itu, jalan tahu-tahu selamat insya Allah. Oke, Bagus. makasih ya Thank you Teh. for sharing. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan dari Mbak Nura ini, gimana jika benar-benar orang orang tua kita memandang keluarganya hanya secara materialistik? Apapun di luar kita, kita nggak punya kuasa mengubah, doakan saja. Dan kita bersabar dengan kondisi yang ada. Sambil kita dakwah bilhal, bahwa jadi kadang kalau ngomong berbusa-busa pakai eh, hadis ini itu juga belum tentu efektif gitu ya. Ya, cuma yang dakwah bilhal itu mungkin lebih lebih kena gitu dibanding itu dia. Yang paling utama doakan gitu Mbak Nuraini. Walau alam. Silakan yang lain mau kasih testimoni lain atau sharing, tanya ya. Nel sudah on kamera. You want to share something? Belum Apa saya kabar? Nabila. Maaf baru gabung ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi Ya, nyimak dulu tes. ya, oke. Ya, ya, sehat ya. Amin. Beres, alhamdulillah. Ya, sahabat-sahabat, gimana? Ada sesuatu yang bisa diraih hari ini, kontemplasi hari ini, boleh di-share dong. Kayak aku, wah kena banget nih bagian ini, misalkan. Yang mana? I want to know. Biar biar share sama yang lain. Karena kan setiap orang punya persepsinya masing-masing ya dari sudut pandangnya. Barangkali itu akan memperkaya khazanah ya pengajian kita hari ini. Silakan langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Silakan. Monggo. Ini lagi nggak Eh, praktek nih. ya. Udah Malam kan? selesai. Hari ini memang Oh, yes, di yes, yes, ya. prakteknya mah. Lancar hari ini, Alhamdulillah. Iya, Iya, piye, piye, prakteknya gimana nih? begini. Jadi gini. Wah, hari ini benar-benar akarnya sedang dikuatkan banget gitu. Angin lagi kencang nih berarti ya. Angin lagi kencang. Alhamdulillah. Masya Jadi kan kalau Allah. masalah minggu lalu itu Mhm. Tessa ini ya, maksudnya kan selama ini tuh saya belajar belajar itu kayak tiarap, bukan tiarap ya, maksudnya apa ya, mengurung gitu, ya. Bukan mengurung, eh ya tidak 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 menunjukkan, terus kemudian ya lebih banyak melihat, observe gitu ya dalam hal apapun gitu. Ya,
Nah, terus saya bilang, nah ini waktunya kalau sudah kuat gitu, terus Hmm. waktunya. Terus saya pikir-pikir, ini kok tetesan jawabannya seperti ini ya. Nah, itu kayaknya per per Hmm. hari ini gitu ya. Nah, saya Iya tuh ya. biasanya apapun yang terjadi itu, ada orang ngomentarin saya gitu misalnya. Ya saya tahu misalnya ngomentarinya itu eh, sebenarnya nggak tulus gitu ya. Cantik ya gitu, cantik tapi sedikit agak ada kan kerasa gitu ya. Tapi biasanya saya oh ya oke terima kasih ya gitu. Maksudnya saya nggak ladenin gitu ya. Nah tapi hari ini hari ini tuh di kejadiannya tuh di hari ini ada dua kejadian. Jadi di rumah sakit Mer yang dulu saya pernah Iya ini ya, dan iya sih ya. ini yang mana dulu ya yang saya mau ceritain ya. Jadi gini, eh, sekarang itu lagi gencar dilakukan record medical recordnya itu Hmm. kita nggak nulis secara manual gitu, tapi Hmm. digitalkan. Hmm. Tetapi saya melihat ini bukan bukan atas dasar misalnya oh oke, kalau pakai digital itu apa analisanya, tapi karena nggak tahu ya sekarang tuh pemerintah semuanya harus digitalkan. Padahal kalau Hmm. dilihat dari sisi pasien, kita kan melayani pasien. Dari sisi pasien tuh rasanya nggak ada, nggak ada, tidak terlihat manfaatnya gitu. Pasien Gitu ya. tidak terus pasien itu justru dengan e-digital itu membuat kita interaksi dengan pasien itu kebayangkan ya kalau kalau Teteh misalnya ngobrol dengan siapa dan kemudian yang diajak ngobrol itu lihat-lihat ke layar laptop terus sebentar ya. Oh bentar Hmm. ya gitu. Hmm. Apalagi pada saat kita bawa anak kita sakit dan terus kemudian dokter yang uh, ini Dina pernah kejadian kayak begitu di Jakarta. Uh, Hmm. Dokternya ngeliatin layar aja gitu, tiba-tiba keluar, oh ya MRI ya gitu. Pemeriksa aja. Ini apa-apaan ini orangnya nggak ngerti. Tiba-tiba keluar Hmm. kayak kayak aja gitu. Nah, itu Ya. yang dari dalam hati saya itu sangat konflik banget gitu ya. Hmm. Hmm. Karena saya justru dari saya melihat matanya, dari saya melihat Hmm. dan itu saya nggak bisa distract gitu dengan layar. Saya harus perhatikan gimana dia bercerita, anak saya begini. Iya. Dan biasanya masalahnya sebetulnya tidak pada masalah medisnya, tapi tergali dari caranya dia bercerita, dari caranya dia apalagi. Nah, Hmm. itu di situ saya karena saya kemudian saya menyiasati dengan eh, saya minta perawat perawat yang merekam apa yang saya tulis gitu. Misalnya Hmm. resepnya ini terus dia yang masukkan. Jadi begitu pasien. Nah, tapi rupanya itu sama pihak manajemen itu dianggap saya masih belum melakukan tugas. Oh, Hmm. oke. Padahal saya sudah submit sudah ini gitu Ya. ya. Sampai datang direkturnya datang ke ruang praktek saya tadi siang gitu. Oh ya. Tadi siang. Iya, itu dia gitu. Oh, ya. Saya benar-benar habis roh di Sodri. Saya pikir semoga itu dengan sadar saya dikar ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus saya mohon maaf ya, Dok ya. Dan saya contohkan pada saat dia ngomong tiba-tiba saya ngelihat ngelihat HP saya. Tersinggung nggak? Gitu aku gitu. Tersinggung nggak? Eh, ya, itulah yang terjadi pada pasien-pasien kita kalau kita melakukan melakukan sesuatu yang rasanya karena kebanyakan pasien-pasien kita itu sebetulnya ingin didengarkan. Itu sebetulnya kebutuhan utamanya adalah didengarkan. Dan Yes. kemudian sebetulnya kalau sekarang kan misalnya masukkan aja ke AI gitu. Karena saya batuk bla 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 akan keluar tuh AI pinter banget ya sekarang gitu. Hmm. Tapi ada Iya. hal yang hilang. Tapi orang itu ada hal yang ada dari sisi psikologisnya. Betul. Sampai Betul. saya bercerita, masih berkelit aja. Jadi dokter ini jadi ternyata ya rasanya ada yang iri karena perawat itu mau melakukan untuk saya dan karena saya merasa terbantu oleh perawat maka saya akan biasanya ajak mereka makan, ajak mereka ya saya eh, apa ya ucapan terima kasih saya. Tapi rupanya itu nggak tahu ya ada yang ada yang nggak suka gitu.
Nah, Hmm. sampai akhirnya pada satu titik saya harus bercerita. Padahal saya terakhir itu saya nggak pernah cerita tentang pasien. Jadi ada satu pasien yang tahu nggak, ada satu pasien yang eh, eh, ternyata dia itu dari ekonomi yang nggak kaya gitulah. Tapi dia Hmm. datang dan datang kontrol terus gitu. Hmm. Sampai pada satu, jadi dia itu ceritanya pasiennya itu underweight, kemudian pokoknya secara status gizinya itu buruk banget. Padahal dia sudah berkeliling ke beberapa dokter dan saya lihat, Ya. aduh kok nggak ter ini ya, kok kok dokter yang sebelumnya ini kok ya namanya, tapi kan saya tentunya saya nggak boleh menjelekkan kolega dan sebagainya. Cuma saya oke, yang kedepannya kita apa yang kita lakukan ya gitu. Nah, saya baru tahu setelah dia kunjungan ketiga ternyata dia ada TBC, terus kemudian ternyata dia tidak Hmm. mendapatkan pengetahuan yang baik tentang bagaimana dia harus memberi makan empasi pada anaknya. Jadi nggak pernah, Hmm. sudah beli susu yang mahal-mahal gitu dari dokter sebelumnya Hmm. dan ternyata dia nggak naik. Tapi ternyata setelah oke Bu, harus makan telur ya, harus makan daging, harus ibu yang masak, bla 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 gitu. Dan dia begitu datang lagi itu saya lihat memang anaknya wajahnya cerah, dan itu kan beda ya melihat mata Hmm. anak dia, atau Ya. bagaimana dia mau ngajak main kita. Ibu ngelihat nggak perbedaan? Iya dok, sekarang dia datang pertama itu anaknya nangis terus gitu, ketemu sungguh nangis gitu ya, kelihatan kelihatan satu. Terus saya bilang sama sama si Pak Direktur, ternyata terus pada satu saat dia harus vaksin gitu. Terus kan saya Hmm. bilang, Ibu, kalau vaksin itu sebenarnya ya di puskesmas itu bisa gratis loh. Nanti uangnya Ibu bisa pakai untuk ini rehabilitasi medik Hmm. si anak ini gitu. Tahu Ya. nggak jawabannya apa? Enggak dok, saya vaksin di sini aja karena kalau vaksin di puskesmas itu sebenarnya dia kayak seperti dijatuhkan gitu. Oh nah kok kayak begini? Oh nah kayak gitulah. Yang yang itu mungkin bagi Oh. dia itu sangat berat gitu ya. Oh, kok iya Ternyata tentu saja. ternyata apa yang kita berikan itu adalah Hmm. menguatkan gitu. Bayangin Hmm. dia rela untuk bayar Rela vaksin mahal bayar satu ya daripada satu iya. setengah juta Oh, gitu ya. Masya Allah, ya, ya, ya. Eh, karena Hmm. merasa dikuatkan, merasa Ya, diberi ya, ya. karena saya senang banget dengan pasien-pasien yang begini karena ibu tawakal ya, ya pokoknya apa yang Hmm. teteh ajarin itu bu, ini semua ya udah, jadinya ini dokter Itu sekaligus itu kelas uh, kajian suluk kelas ekstensi. kelas-kelasnya. Iya betul itu. Jadi Hmm. dan dia kembali lagi Masya gitu. Allah, ya. Dan saya melihat mata mata si anak itu dari yang pertamanya dia mau tengkurap aja dia nggak bisa. Terus kemudian Hmm. sekarang itu dia duduk. Iya dok, sekarang dia itu mau memerangkak itu ya otot-ototnya udah semakin kuat, sudah semakin. Oh ya Allah, itu saya tadi tuh ceritakan sama si Pak Direktur tuh, mohon maaf ya karena saya menganggap bahwa setiap pasien yang datang pada saya itu adalah amanah. Itu Tuhan nggak main-main dengan pasien yang Ya, tentu jangan saja dianggap ya. itu sebagai number gitu ya, cuma number Hmm. aja. Saya paling benci kalau kalau berapa 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 jumlah pasiennya gitu, berapa. Oh enggak ya, saya Hmm. setiap setiap yang masuk ke ruang praktek saya itu Tuhan kirimkan. Kalau kita nggak Nah, itu Tuhan punya Alhamdulillah. maksud atas semuanya itu Absolutely. gitu. Ya, Itu ya, betul. itu bismillah, itu nggak hanya Hmm. sekedar nggak hanya sekedar coba, kalau kalau saya sibuk dengan memasukkan itu, saya nggak bisa melihat matanya Ya, yang ceria, saya nggak melihat bagaimana miss itu. ibunya. Miss Miss banyak itu gitu di semuanya situ hilang ya. gitu. Oh iya dok Betul. gitu. Saya cuma aduh, tapi maaf ya, maaf saya harus bercerita, saya menceritakan ini gitu. Jadi saya harus menyiasati karena saya nggak mau sedikit pun saya menunjukkan tanda bahwa saya tidak memberi perhatian penuh pada saat mereka datang gitu ya. Mereka Hmm. sudah didatakan Allah pada di depan saya, dan kemudian saya lebih mementingkan. Dan sampai saat ini coba tanya sama pasien kamu itu, ada nggak manfaatnya kalau kita selain hanya kita menang nama, oh rumah sakit ini udah melakukan digital ini apa Iya, rekam medis yang betul, betul, yang betul. gitu, yang hanya gaya-gayaan aja, tapi
menganggap pasiennya itu Udah gitu kena hack robot. orang atau kena virus, Iya hilang gitu. semua Kayak datanya. gitu. Iya. Biasa. Nah, kayak begitu. Tapi Hmm, hmm. apa engagement, perhatian dan kemudian itu nggak bisa digantikan dan itu pasti akan terdistrak dengan itu Ya, dah itu ya, ya ya, kita betul, betul. itu Bener, bener benar-benar banget. baru baru karena apa namanya ya terus terang saya bilang saya agak kecewa dengan manajemen yang maksudnya tidak bisa Hmm, hmm. membaca bahwa nilai humanity itu justru yang jauh lebih besar itu yang yang eh, yang nggak kering yang dari hati gitu ya dan Ya, itu ya ini sebetulnya cara-cara untuk berdakwah kepada mereka juga ya dengan iya perbuatan ya. dengan Memang perbuatan di nah itu era digital seperti ini ya orang euforia gitu, semua digital gitu, buku juga di iya iya which is fine ya. Ada orang yang ini tapi bukan berarti itu bisa menggantikan sama saya sama sekali tidak. Buku yang kertas itu tetap penting gitu ya. Bahkan iya suatu hari itu kemarin Juli kan kita tuh ada halal bihalal ya di Tarekat Kudus ya. Terus kita yasinan ya. Mursyid Zamzam tuh bilang gini, nanti ya kita yasinan, semua bawa buku yasin masing-masing, bawa Qurannya masing, yang buku dia bilang, jangan dari HP, nggak sopan katanya gitu. Bener juga oh iya iya kan iya HP iya dipakai iya semua. Emang sih boleh, bukan berarti nggak boleh mengunduh app Al-Quran, which is iya fine, iya lagi iya baca iya di Hah, tempat. hah, Tapi hah. kalau itu khusus, beda kan? Beda kan? Adab kita. Hmm. Kita baca di Iya rumah tuh iya ya iya Quran, Quran beneran. Jangan dari HP semua di sini, bayar rekening di HP. Kayaknya tuh kurang kurang takzim gitu loh, ya. Gitu. iya 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 iya. Itu adab. Humanis iya 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 nih Itu adab. Ya. ya itu adab itu nah kejadian berikutnya itu saya sampai terlontar terlontar Hmm. menginikan gitu ya ceritanya itu mengomentari gitu lah mengomentari oh Mbak Hmm. Dini ini ya ini gitu tapi eh, udah dong kan kita lagi mengerjakan operasi nih kita maksudnya harusnya kan fokusnya itu di pasien yang lagi dioperasi terus Ya, kemudian bayi ya. yang lahir dan sebagainya gitu ya ini nggak Ah, dikomentarin ah. terus biasanya sih saya ini kan cuman kayaknya kayaknya memang harus harus diingatkan gitu ya harus ada yang berani mengingatkan padahal orang ini secara secara ini sebetulnya dia ya maksudnya bukan kalau pada perawat, pada ini kita merasa bahwa padahal justru itu tantangannya kan kita berterima kasih sama orang yang di bawah kita gitu ya, sama asisten, Hmm. sama Hmm. nah itu saya berkali-kali saya mendera sama orang-orang seperti itu. Nah ini yang ngomong itu orang yang agak di atas kita lah gitu, Hmm. Hmm. sama gitu. Ya ownernya ini dia ada ownernya. Hmm. Terus lama terus saya gini, oh terima kasih ya semuanya ya hari ini sudah mengambil sebagian dosa saya. Lu kan kalau ada orangnya bukan bukan gibah namanya gitu. Iya dalam hati saya nggak gibah tapi bully gitu. Terus gini, kan kita pengen cantik juga kayak Mbak Dini pakai ini. Sebaiknya kita bersyukur atas apa yang Allah hadirkan pada kita. Kalau saya dihadirkan sama Allah dengan berkerudung cara begini itu Allah sudah paskan dengan saya. Sudah dan kalau Hmm. jenengan diberi cara berkerudung yang seperti itu sudah jadi nggak usah kepengen yang ini gitu. Hmm. Kebetulan dia itu senengannya itu pakai berlian-berlian gitu padahal. Hmm. Tapi nah saya pun tidak mengomentari berlianmu yang banyak itu gitu langsung pada aksa. Oh tapi dalam hati saya dengan begitu semoga karena itu terjadi berulang kali gitu. Oh ya kalau nggak ada Hmm. Mbak Dini nanti si perawat ini yang kita omongin itu kan something yang ya menurut saya kelihatannya remeh tapi itu kan akan merusak merusak Ah, amal kan gitu kan itu ya, kan akan ya, ya. merusak merusak amal amal kita gitu mungkin dia baik ngasih ngasih apa ngasih api tapi kemudian di akhirnya itu yang saya sekarang sedang sedang ini jangan misalnya gini kita oh nih saya udah pagi ini saya udah masakin anak saya ini lah iya makanya karena mama itu capek itu hal yang sekarang benar-benar saya di apapun apapun di akhirnya
tetap ya Allah Jangan, ini saya tetap kerjakan baik, dengan betul. ya Allah gitu itu ya. Nah, Ya, mungkin ini saatnya saya harus sampai sampai rumah ya Allah kebaikan apa yang ada pada hmm, pada kejadian-kejadian ini gitu ya. betul, Sampai betul. eh, eh, karena biasanya pada hal-hal yang remeh itu kan ya Mbak Teh maksudnya yang kita anggap Banget, remeh padahal itu bahkan iya. kalau ceritanya itu bahkan bahkan menambahkan garam pun gitu kita mesti Ya, mesti ya, ya, minta ya. izin gitu Ya, ya dan jadi itu jangan menyebut-nyebut itu Al-Qur'an banget kan, Al-Baqarah iya iya 264 iya ayatnya. iya iya Yang disuruh orang-orang beriman memang. Ya, memang itu tadi ya, kalau belum ada cahayanya nggak ngeh itu. Jangan iya kamu merusak betul. sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya gitu kata Allah. Nah, Nggak usah itu dia. nyebut-nyebut. Kalau udah Tadi Tete kasih, juga bilang merasa merasa melakukan sudah haji, sudah hmm, ini, sudah pokoknya semua mungkin sudah membelikan rumah ini, tapi kemudian merusaknya dengan kan sayang gitu yes, loh, merusaknya dengan sayang dia udah. menganggapnya bahwa itu hal-hal yang oh enggak Tuhan itu adanya di hal-hal yang besar, di hal-hal yang kecil itu Sayang enggak sekali ada. ya, ya. Dirusak Nah, itu kan amalnya jadinya. Sayang betul sekali. bisa amalnya itu yang Ya, saya sekarang nauzubillah itu min dzalik. sampai pada kemarin waktu saya buka puasa di rumah, kemudian Hmm. saya dibikinkan sama asisten saya itu sambal tempe, kemudian ada teh Waduh, teh Jogja itu ya nyaman nanti saya sekali. nyaman sekali Allah teh Jogja ada gula batunya gitu saya Iya, iya, makasih iya. ya Mbak ya gitu saya terima kasih itu ya Allah ini Tuhan yang menghadirkan gitu dia Yes, kayaknya yes. tahu Alhamdulillah. saya berterima kasih pada dia dengan saya sebenarnya mau nangis itu kayaknya kayak makasih ya Mbak ya gitu makasih ya Mbak Yuni gitu oh iya dong gitu dia kayaknya juga agak agak apa namanya dia tahu saya agak dan saya bersyukur oh ya Allah saya bisa berterima kasih pada pada Alhamdulillah. pada Ya, asisten gitu ya pada ya, asisten karena saya ya. merasa oh ya Allah mantap banget ya Allah Ya, kadang ini kita lupa benar-benar karena kita merasa kita yang bayar iya. mereka gitu ya. Nah, itu dia. Nah, Itu kadang kita ke restoran ini juga nggak yang terima kasih benar-benar sama si Mbak yang melayani kita. benar, Makasih benar, Mbak benar. gitu ya. Itu Iya, ada pada satpam yang bukain pada pintu. satpam bukain pintu ya, pada Iya, itu iya pada ada satpam, ada hansip yang jagain ya, bukain nah, portal ya kan. nah Satpam di rumah itu sakit yang lagi nah, jaga janitor, tukang bersih-bersih yang lagi ngepel. Makasih udah dibersihin WC-nya. Makasih lantainya udah disapu, udah dipel. Masa kita mesti ngepel sendiri ya repot. iya, Bisa sih ya, iya, cuma iya, iya, repot. Nah, tiap orang punya iya, fungsinya iya. masing-masing. Kepada office boy yang beliin makanan siang, makasih. Jangan sekedar kasih duit. Deh, makasih. Tapi makasih yang tulus, aduh itu jauh melebihi. Nah, itu. Iya, iya, Ya, itu. memang Hmm, manusia itu ya itulah punya hati ya soalnya ya. Kalau disentuh iya, sama hati lagi dia jadi itu cahaya. Jadi jadi itu. berbunga dia, jadi berkembang. Hmm, hmm, Nah, itu hmm, adalah hmm, dakwah bilhal. hmm, Itu hmm, kenapa hmm, kita dikirim ke sini untuk menyebarkan rahmat. hmm, Itulah hmm, iya, fungsinya, iya, jadi iya. rahmat kita, Hmm, hmm, pertolongan Allah, ya semuanya. Jadi kita menyebarkan cahaya sebanyak-banyaknya. That's the best. Ya, di mana ya? Di nggak jauh-jauh, di kerjaan, di iya, rumah, benar, dengan benar. tetangga, lagi belanja di ke supermarket, ya kan? Apapun yang kita bisa lakukan, lakukan. Lagi Iya, jalan di iya. hall supermarket, tiba-tiba lihat itu barang-barang jatuh, nggak usah bilang itu kan kerjaannya si Mbak. Tinggal aja orang beriman tuh ya dimanapun melihat sesuatu yang nggak beres dia langsung beresin. Benar, Ambil benar, benar. dengan niat ya Allah, semoga kalau aku lagi terlempar seperti ini, kau balikan aku ke tempatnya. Doa. Kita Hmm, nggak hmm, pernah hmm, tahu hmm. amalan kita yang mana yang mau lontarkan kita ke langit. Iya, iya, Seperti betul, halnya betul. seseorang Iya, dijadikan waliullah ya, ketemu diri iya. langsung gara-gara lagi jalan nemuin set, potongan ayat Quran. Itu Hmm, langsung hmm, wah ini Quran. Dia dia bersihkan ya kan Quran, hmm, dia simpan, dia kasih parfum. hmm, Allah lihat itu, gitu cara dia hmm, mengagungkan hmm. asmaku. Kita nggak pernah Jadi tahu. Jadi kayak buatlah doa itu ya kebaikan Teh. sebanyak-banyak. Ya. Betul, dengan ihsan ya Robi kita ini bertransaksi lima sama Allah. anzalta itu ya Teh ya. Benar. Anzalta mana gitu ya. Pekerjaan Mana langit ya? mana gitu ya. Yang Exactly. ya Itulah cara kita kita iya, iya. semua jadi Semuanya emas ya, apa ya. yang kita Iya, lakukan. iya.
gitu iya. setiap langkahnya. Jadi kita selalu membawa Allah. Jadi kita udah kayak wah gitu ya. Nah, itu menebar rahmat. Tapi kan rahmat, gimana kita menebar rahmat kita sendiri nggak punya rahmat? Gimana kita? Ya, kita mesti jadi open channel gitu. Caranya ya dengan banyak-banyak zikir, membuka diri biar dia turun tuh berkahnya sama kita, baru kita bisa nyebarin itu ya cahaya itu. Nah, itu yang bikin kebahagiaan tuh dalam hidup tuh. Iya, Lihat orang iya, lain tersenyum, dan itu yang bikin iya, kita hidup tuh bermakna. Kalau Mbak Yosi tadi, aku senang mamaku jadi ini, tiba-tiba Allah iya, bukakan berkahnya, iya, kerjaan iya, jadi baik. Itu cara kita hidup tuh. Itu buktikan, perbaiki hubungan sama Allah dengan cara buka itu channel portal ya, hubungan kita vertikal. Makanya din tuh harus tegak. Nggak mungkin din tegak kalau sholatnya nggak tegak, karena as-sholatu imaduddin. Din tegak, portal kebuka, berkah turun. Berkah turun itu kita menjadi cahaya, menjadi rahmat buat sekitar kita. Otomatis diri pun tercahayai. Kalau udah begitu, perbaiki hubungan sama Allah, Allah akan perbaiki hubungan sekitarnya. Caranya itu, buka portal ke atas, otomatis nanti begitu turun dari langit, semesta akan berubah sendiri. Tiba-tiba si bos jadi baik, tiba-tiba si owner jadi berubah begitu, tiba-tiba manajemen berubah. Buat Allah mah gampang. Buat kita di utak tiga tuh pusing sendiri, udah nggak usah mikirin hal-hal yang menjadi hak Allah. Tugas kita jaga waktu sholat, jaga akhlak, berespon dengan baik, udah terus begitu zikrullah. Nanti jadi saksi bagaimana Allah membuka itu semua. Jadi semuanya karena kita bersaksi, oh iya ya, itu Allah yang kerja bukan aku, gitu. Alhamdulillah. Thank you for sharing nih Mbak Dini ya. Sama-sama Teh, terima kasih ya Teh, Ya, semangat bimbingannya terus Teh. ya. Ya ujian dapat dari mana aja, sabar. Ya, Pokoknya ya. hadapi dengan senyum, dengan Bye. sabar. Ya, nanti juga Allah yang ubah sendiri. Biarin aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat ya, dengan demikian alhamdulillah Dan salaman. tuntas pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, membawa cahaya, melapangkan sadar gitu ya. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan kehidupan ya dengan bersuka cita sama Allah Ta'ala. Pamit dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Kak Tessa.